kitab Targhib at-Tarhibnya Imam Ibn Hajar Asqalani. Kita sampai kepada hadis. An Hatib radhiyallahu taala anhu, dari Hatib, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang berziarah di kuburku setelah aku meninggal, seolah-olah dia ziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Wa man mata bi ahadil haramaini bu'itha minal aminina yaumal qiyamati. Barang siapa yang meninggal di Haramaini, Makkah, Madinah, maka nanti akan dibangkitkan bersama golongan orang yang aman daripada fitnah di padang mahsyar, tenang, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hadis diriwayatkan Imam Baihaqi melalui rajul dari Al-Hatib, lam yusammihi an Hatib, tidak disebut. Ada yang ini diisyaratkan bahwa, dan setelah itu setelah kita tengok, memang hadis ini para ulama hadis mengatakan hadis yang tidak kuat, hadis lemah. Menyebutkan barang siapa yang ziarah ke kuburku seperti ziarahku saat hidup, dilemahkan oleh para ulama. Sengaja kami harus ngomong begitu supaya ada pemahaman yang benar. Ingat, di saat hadis ini dikatakan lemah, bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak dianjurkan. Anda harus paham sisi itu. Sebab kadang kita itu menyimpulkannya sempit banget. Di saat menemukan hadis begini ini, kemudian dikatakan oleh para ulama lemah, langsung berarti nggak boleh ziarah kubur Nabi. Mana larangan? Nggak ada. Sebelumnya tidak pernah ada larangan ziarah kubur baginda Nabi. Tidak ada larangan ziarah kubur baginda Nabi. Kalaupun seandainya hadis ini dikatakan lemah, bukan berarti ziarah kubur baginda Nabi itu menjadi dilarang seperti yang difahami oleh sebagian orang yang lemah fahamnya tentunya. Karena apa? Ziarah kubur baginda Nabi bagaimana kok menjadi terlarang itu? Ziarah kubur secara umum saja dianjurkan. Kuntu nahaytukum an ziyaratul kuburi afla fazuruha. Dulu Nabi, kata Nabi, aku pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Fa inna tudzakirukumul mauta, karena ziarah kubur mengingatkan kamu akan kematian. Ziarah kubur siapa saja boleh, bagaimana ziarah kubur dengan baginda Nabi menjadi tidak boleh. Sengaja kami pakai lesannya orang yang mengatakan hadis ini lemah. Tapi ingat, biarpun hadis ini seandainya lemah benar dan tidak bisa dipakai, tapi ini bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak dianjurkan. Ziarah kubur Nabi bukan tidak dianjurkan. Bukan. Tetap. Karena ziarah adalah dianjurkan. Apalagi ziarah as-salihin, orang-orang yang kita cintai. Nah, apalagi hadis ini, kalau seandainya dikatakan hadis dhaif, lemah, selagi lemahnya tidak parah, Ibnu Hajar ini, yang mengumpulkan ini, juga beliau yang dengan tegas mengatakan, hadis biarpun lemah, kalau untuk keutamaan amal, untuk memotivasi orang beramal, menjadi diperkenankan, memang dengan ketentuan-ketentuannya. La yashiddad dha'fu, yang lemahnya tidak parah, adanya pendusta dan sebagainya tidak parah, ya kan? Dan kemudian hadis tersebut masih masuklah dalam yang kedua, bisa dimasukkan ke hadis yang artinya umum. Umum itu kalau dalam hal ini contohnya apa? Hadis ziarah kubur Nabi ini khusus ziarah kubur Nabi. Ternyata masih dimasukkan hadis sahih tentang ziarah kubur secara umum. Berarti masih diperkenankan. Tidak harus kita larang orang ziarah kubur Nabi SAW seperti yang pernah kita dengar dari sebagian orang ziarah kubur Nabi adalah tidak diperkenankan. Ini beliau mau menjelaskan Imam Ibn Hajar Asqalani. Sehingga di saat ini disebutkan, ya tentunya harapan Ibn Hajar adalah orang yang membaca buku ini ya bisa menjelaskan seperti yang pernah diajarkan beliau tentang bagaimana menggunakan hadis dhaif. Baik, kemudian selanjutnya. Yang jadi ziarah kubur Nabi adalah tetap anjuran Imam Nawawi yang luar biasa mengatakan min a'dhamil qurubat, termasuk ibadah yang luar biasa. Kedekatan dengan baginda. Adapun dekat dengan Nabi secara jasad dianjurkan. Termasuk nanti dikubur di sana, meninggal di sana adalah hal yang tersanjung juga. Ada riwayat-riwayat. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya
Ada makna di balik, ada makna dari jasad Nabi. Kita tidak bicara risalahnya saja. Bukan bisa bicara tentang wahyunya baginda Nabi saja, tapi jasadnya Nabi adalah sesuatu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraju aidan min tariqi rajulin min ali Umar lam yusammihi an Umar. Memang isyarat ini dihadirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani biar yang mengajar ini berpikir untuk menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah memang dipermasalahkan. Cuma dihadirkan beliau di sini, ini. Makanya yang salah paham berantakan menjadi wah ziarah kubur Nabi nggak usah deh. Sampai suatu ketika ada satu catatan dan ya lucu mengherankan, satu buku dan kita membaca seorang penulis besar di Arab sana, dalam mukadimahnya, dalam mukadimah bukunya, karena tentang ziarah Nabi dia urusan dengan pelarangan ziarah kubur Nabi SAW, di mukadimahnya dengan bangganya, alhamdulillah selama 7 tahun saya tinggal di Madinah, alhamdulillah selama 7 tahun saya tinggal di Madinah belum pernah ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kok bisa mengucapkan alhamdulillah begitu? Jadi kita tuh membacanya itu merinding sampai segitunya. Dari kesalahpahamannya sampai bersyukur, alhamdulillah. 7 tahun saya tinggal di Madinah belum pernah ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur Nabi Muhammad indah. Indah ziarah kubur baginda Nabi SAW. Keberadaan jasad beliau ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya, kenapa Sayyidina Umar minta dikubur dekat-dekat baginda? Ada maknanya. Baik, kita lanjutkan. Ruya an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah bersabda, "Man mata fi ahadil haramaini bu'itha minal aminina yaumal qiyamati." Barang siapa yang meninggal di salah satu haram Mekah atau haram Madinah, maka ini tergolong orang yang aman nanti di hari kiamat, tidak terkena fitnahnya haul padang mahsyar. Wa man zarani, barang siapa yang kunjung kepadaku muhtasiban ziarah kepadaku muhtasiban mengharap pahala, ilal Madinah ke Madinah, karena fi jiwari yaumal qiyamati, maka nanti akan bersamaku di hari kiamat. Lagi-lagi ini riwayat hadis dipermasalahkan oleh atau dianggap oleh para ulama, ini hadis tidak dianggap sahih. Lagi-lagi sengaja kita harus pakai lisan begini, kemudian menyampaikan, biarpun seandainya hadis ini tidak sahih, bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak dianjurkan. Belum lagi, ada yang mencoba menjelaskan, ada ulama yang mengatakan hadis ini masih bisa pakai. Apalagi kalau bersandarkan kita atau mengikuti ulama yang menganggap hadis ini benar, lain cerita. Sebab urusan hadis ini sendiri, para muhaddisin berbeda-beda pendapat dalam menghukumi hadis. Ada orang mengatakan hadis ini sahih, ternyata menurut yang lain tidak sahih. Bahkan antara imam besar dalam ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini ada. Menurut Imam Muslim dikatakan oke, Bukhari mengatakan tidak. Aduh. Sama-sama orang hebat. Tentunya sebabnya ada yang memang ketatnya syarat yang sekaligus itu nanti akan menjadikan kuatnya kualitas. Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim di dalam memberi rambu-rambu hadis sahih. Sehingga secara otomatis hasilnya Bukhari ditinggikan daripada Muslim. Lebih dulu, lebih diagukan. Dan banyak, termasuk ya mungkin kalau kita sedikit ya, supaya ngerti bahasanya di antara para muhaddis ini bisa saja seorang muhaddis mengatakan hadis sahih, menurut seorang lagi tidak sahih. Maka bagi yang mengatakan sahih akan mengikuti, bagi yang tidak akan mengikuti. Sehingga muncullah perbedaan pemahaman fikih pada akhirnya nanti. Contoh sedikit masalah hadis ya. Kalau misalnya Imam Bukhari, kalau sedikit katakan hadis sahih itu harus ada ittisalus sanadi, sambung sanad. Antara guru dengan murid harus ada sambung benar. Belajar benar. Seorang murid ngambil dari guru, tidak bohong. Kalau Imam Bukhari mengatakan wajib terbukti dia pernah bertemu. Ada bukti dia pernah bertemu langsung. Kalau Imam Muslim tidak. Yang penting satu masa, satu tempat. Kalau satu masa, satu tempat itu sama-sama di Cirebon. Satu masa, sama-sama di Cirebon. Berarti kalau Imam Muslim mengatakan yumkin, imkan, mungkin bertemu. Kalau Imam Ramli,
Imam Bukhari harus pernah bertemu. Mungkin bertemu sudah sah untuk dijadikan seorang perawi ini adalah telah sambung sanadnya. Ini pun ternyata dipahami oleh orang datang setelahnya menjadi perbedaan nilai. Berarti Imam Bukhari lebih ketat lagi. Selagi tidak terbukti bertemu, tidak dianggap sambung. Kurang lebih seperti itu deh. Makanya serahkan urusan hadis kepada ahlinya. Sehingga kalau hadis ada orang mengatakan ini dhaif, ini maudhu', ntar dulu. Bahkan hadis sahih dikatakan maudhu' oleh orang alim juga. Berarti waktu memaudhu'kannya sesuai dengan pengetahuannya. Ada namanya Ibn Jauzi. Mengumpulkan hadis namanya maudhu'at. Wah, habislah nanti. Kritik oleh orang yang di kiri kanannya atau setelahnya. Sebab yang dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi sebagai hadis maudhu' ternyata ulama yang lain mengatakan sahih, bahkan ada yang diriwayatkan Muslim misalnya. Artinya, waktu mengatakan dhaif ini ijtihad para muhaddits. Disitulah nanti peluang bahasanya ada perbedaan. Sehingga yang mengambil hadis ini, maka dia akan mengamalkan, yang tidak, maka tidak mengamalkannya. Sehingga tidak boleh saling mencaci dan mengolok. Bukan sekedar pemahamannya saja, dari asal hadisnya, itu ada perbedaan. Ini sahih mengatakan sahih, yang satu mengatakan tidak. Ini peluang berbeda. Bayangkan, lihat. Jadi perbedaan ini tidak boleh saling merusuhan. Hadis yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan tidak. Yang mengatakan sahih akan mengambil hadis itu. Yang mengatakan tidak, tidak mengambil. Baik. Kemudian yang mengatakan sahih, itu nanti bisa saja terbelah dua. Pemahaman yang berbeda. Ini memahami begini, memahami berbeda. Akan terbelah lagi. Makanya ikhtilaf perbedaan para ulama ini tidak perlu kita hadapi dengan permusuhan dan sebagainya. Tapi ini urusan ziarah Nabi, dikatakan, wah ziarah Nabi adalah kayak betul-betul mungkar, kemungkaran yang luar biasa dahsyat, sehingga harus dihindari. Sementara ada Nabi pesan untuk ziarah kubur secara umum dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina Makkah au ashadda. Ya Allah, cintakan kepada kami Madinah seperti kau cintakan Mekah ke hati hamba-hambamu. Bahkan jadikan lebih. Dan terbukti hari ini, kerinduan orang untuk tinggal di Madinah lebih dahsyat, lebih gede daripada kerinduan orang untuk tinggal di Mekah. Nah, seperti itu. Dan kebanyakan orang memang datang ke Madinah adalah dengan niat juga untuk mendapatkan doa ini. Nanti ada doa yang tinggal di Madinah akan didoakan Nabi SAW. Dan sampai hari ini pun juga masih tampak. Dalam kehidupan hari ini memang ahli Madinah tampak lebih sejuk daripada orang yang tinggal di Mekah. Bukan berarti orang Mekah jelek, tidak. Kita bicara lebih, karena lebih diberkahi oleh Nabi, didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian didoakan, wabarik lana fi su'iha wa muddiha wa hawwil hummaha ilal juhfat. Ya Allah, berkailah soknya, takarannya berkah. Artinya rizkinya penuh berkah. Mudnya juga penuh berkah. Sehingga cenderung kalau di Madinah sana, kalau orang jual beli itu gampangan. Kalau orang sana ya sudahlah, tukar menukar ya ada. Bismillah. Tawar menawar. Makanya Anda jangan kalah, jangan jago tawar di sana. Kebiasaan di negeri ini, biasa di pasar, yang repoti orang satu pasar, ibu itu kan jago nawar, ratu tawar dia. Sekarang kalau umrah nggak pakai tawar lagi deh. Jangan pakai tawar-tawar nanti. Oke. Kemudian, hadis lagi, Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas, kalau Rasulullah SAW bersabda, Allah maj'al, apa tadi? Nah, ini hadis, riwayat Muslim tadi. Hanya untuk di Madinah ya tadi, hadis tentang barang siapa meninggal di salah satu haramain, akan dibangkitkan nanti dalam keadaan dia aman dari fitnah, terhindar daripada dahsyatnya padang mahsyar. Para ulama hadis mengatakan hadis yang itu adalah hadis yang dikatakan lemah. Akan tapi, Ibnu Hajar mendatangkan hadis ini bukan dengan kebodohan. Tentu kan ada riwayat juga nih sebelum tentang keutamaan Madinah tadi. Nah, ada lagi hadis. Suatu ketika Sayyidina Umar atau Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar meminta dalam Muslim yang Bukhari, Allah marzuqna syahadatan. Ya Allah, berikan kepada kami mati syahid. Fisabilika di jalanmu. Minta, ya Allah, aku pengen mati dalam keadaan mati syahid. Waj'al mauti. Seorang sahabat besar minta, waj'al mauti, jadikanlah kematianku fi baladi rasulika,
Di baladi Rasulillah, di kampungnya Rasulillah. Dan kalau seorang sahabat minta meninggal di kampung Rasulullah, tentu ada keutamaannya. Ngapain minta di situ kalau tidak? Mekah lebih dahsyat kan, haram Mekah. Karena mendengar doa-doa Nabi SAW. Dan itulah juga yang pernah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab di saat mengutus Sayyidina Abdullah bin Umar, "Hai Abdullah bin Umar anakku, datang ke Siti Aisyah. Sampaikan," dalam keadaan Sayyidina Umar sakit. Sayyidina Umar sakit menjelang wafatnya. Sampaikan salam kepada Siti Aisyah. Dari Umar bin Khattab. Jangan katakan dari Amirul Mukminin. Sayyidina Umar punya adab. Jangan kau katakan kepada Siti Aisyah kalau dari Amirul Mukminin. Katakan dari Umar bin Khattab. Dan mintakan izin kepada si Bunda Siti Aisyah kalau saya ingin dikubur di samping Nabi. Lalu Sayyidina Abdullah Umar datang kepada Siti Aisyah mengucapkan salam dan menyampaikan, "Wahai Siti Aisyah, ada salam dari Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin." Dijawab oleh Siti Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab titip pesan bahwasanya nanti kalau meninggal minta dikubur dekat dengan kubur Nabi Muhammad SAW. Apa Siti Aisyah berkata? "Demi Allah, aku telah menginginkan sebelum dia untuk dikubur di samping Rasulullah. Cuman karena aku pandang Umar telah minta, maka aku dahulukan dia. Silakan, boleh." Gembira Abdullah bin Umar pulang kepada ayahandanya waktu datang. Mana siapa Abdullah bin Umar? Mana? Kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar datang, suruh maju. Apa kata Siti Aisyah? Sayyidina Umar rupanya ya punya tata krama, kata aku orang hebat menghadap ibunda Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Dijawab, diizinkan. Senang Sayyidina Umar bin Khattab dan meninggal, akhirnya dikubur baginda Nabi. Ada kalau makam, ada makam baginda. Kiblat mana saya? Makam baginda. Makam baginda, makam Sayyidina Abu Bakar. Makam Sayyidina Abu Bakar timur ya. Kemudian makam Sayyidina Umar. Cuman cara penyusunannya itu adalah kurang lebihnya begini. Kepala suci baginda kan di paling ujung di utara kan, ngadep ke kiblat. Jadi kuburnya Sayyidina Umar tidak dijarir begitu. Kubur Sayyidina Abu Bakar. Kepala mulia Sayyidina Abu Bakar pas di kaki Sayyidina Nabi SAW. Kurang lebih hujrah begitu. Makanya kalau Anda nanti ke ziarah kubur, Anda ngadep ke kiblat kayak gini. Pertama kali Anda dari sana, Anda datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ada lubang, bukan di balik lubang, masih jauh ke sana, ke arah kubur baginda Nabi SAW. Baru Anda pindah ke sebelahnya, ada lubang, tulisannya Abu Bakar Siddiq. Terus ke sana adalah kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru setelah itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dan ada kisah di balik kehebatan Siti Aisyah. Dulu Siti Aisyah, waktu kuburnya yang ada hanya Sayyidina Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah kalau ziarah kubur kadang, karena tertutup, nggak ada orang tahu. Karena di rumah Siti Aisyah, membuka kerudung beliau. Tapi setelah dikubur Sayyidina Umar di situ, bukan mahram, biarpun sudah dikubur, ternyata Siti Aisyah masih beradab kepada orang yang setelah meninggal sekalipun. Dikenakan tutup badan beliau. Menjaga kemuliaan. Biarpun sudah Sayyidina Umar wafat, dikubur, di kuburan. Karena kuburan itu adalah baginda Nabi dikuburkan di mana? Di kamar beliau tinggal waktu wafat. Berarti rumah itu. Dan Siti Aisyah di tempat itu. Sehingga setelah itu Siti Aisyah menjaga auratnya di tempat tersebut karena sudah ada siapa? Ada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Bakar ayahnya, Rasulullah suami, kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Ini sisi akhlak yang ternyata kalau sudah menempel dalam diri seseorang, akhlak tetap akhlak. Bukan sekedar, wah kalau di pondok saya menjadi baik, atau kalau di kampung ini saya menjadi baik, di luar jadi Buddha, kalau di rumah saya tak baik-baik, karena saya ustadzah, tak tahu pergi ke Eropa jadi berubah, atau nanti pergi ke ini jadi berubah. Tidak. Akhlak-akhlak dimanapun berada. Itulah kemuliaan yang sejati. Bukan hanya action, bukan basa-basi, bukan hanya pengen tampak dilihat orang baik, tapi memang betul karakternya seperti itu, akhlaknya seperti itu. Baik, kemudian
Wan Anas dari Sayyidina wahal hummaha ilal Juhfah, dan dulu Yatrib atau Madinah itu tempat penyakit. Kemudian minta doa untuk dipindah, hanya dipindah ke tempat yang lain. Dan katanya tempat itu sampai hari ini juga jarang ditempati. Nah, dipindahkan humma atau demam penyakit ke tempat tersebut. Satu lagi hadis, masih banyak kita pengen menghabiskan, ternyata tidak habis. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah bersabda, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati. Wah, inilah yang menjadikan orang berbondong-bondong. Termasuk kalau seandainya hadis meninggal di Madinah sama Makkah itu tidak sahih. Tapi kenapa Sayyidina Umar minta mati di sana? Berarti ada keutamaannya. Termasuk begini, masa didoakan Nabi kita enggak rindu. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah bil madinati, di Madinah, dhi'fai 2 kali lipat, maj'alta dari apa yang telah kau jadikan bi Makkah, di Mekah, minal barakati, dari berkah. Maksudnya berkailah di Madinah 2 kali lipat dari keberkahan yang kau berikan kepada Mekah. Semoga Allah menyampaikan kita ke Madinah, ke Mekah. Masya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk sampai ke tempat tersebut dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau datang ke tempat tersebut dalam keadaan kita tidak baik, ingat, kebaikan yang dilakukan di tempat yang baik tentu akan berlipat ganda nilai kebaikannya. Tapi dosa yang dilakukan di tempat yang baik, maka dosa itu juga berlipat-lipat. Makanya beradablah kalau sudah sampai ke tempat-tempat tersebut. Beradab. Di Madinah beradab, di Makkah Haram beradab. Untuk belajar di saat kita kembali ke negeri dengan beradab lebih. Tutur kata dijaga, tontonan dijaga. Sampai kadang-kadang semoga Allah menjaga kita semuanya. Kesempatan umroh di Makkah, Madinah, Masya Allah. YouTube-nya nggak pantas masih saja berjalan di Makkah, di Madinah. Bahkan naudzubillah, jangan-jangan nunggu ngantri mau ziarah kubur Nabi masih nonton yang tidak pantas. Keras sekali hatinya itu. Berarti action saja itu. Hanya pengen buat cerita aja, buat konten barangkali. Saya terus ziarah kubur Nabi. Atau saya ke Mekah, Madinah. Hari ini kan hari bermasalah. Hari kita sering tergoda dengan hal-hal yang selain daripada kemuliaan. Baik, ini saja. Semoga Allah mudahkan kita ziarah ke Madinah dengan adab, dengan cinta. Ziarah Makkah dengan adab, dengan cinta. Sehingga kita tergolong orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan kelak bersama baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab.